selamat hari Minggu untuk kita semua. Jumpa kembali dalam acara Minggu Gembira, Paroki Santo Petrus dan Paulus Batu Raja. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan Minggu Gembira hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo adik-adik, kita siapkan hati untuk berdoa. Satukan tangan di depan dada, mata dipejamkan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas berkat-Mu sepanjang hari ini, atas kesehatan yang Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa melaksanakan Minggu Gembira online dalam keadaan sehat dan lancar. Bapa yang makasih, kami tetap mohon pendampingan-Mu untuk Minggu Gembira online selanjutnya. Doa yang jauh dari sempurna ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, supaya kita lebih semangat, kita gerak dan lagu dulu yuk. Ayo kita berdiri, bernyanyi bersama. Adik-adik yang terkasih, kita sudah berdoa, bernyanyi, dan sekarang saatnya kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan dan renungan minggu ini. Baik adik-adik peserta Minggu Gembira di mana saja Anda berada, hari ini kita akan mendengarkan pesan bagaimana kasih Allah bisa mengubah menjadi lebih baik. Adik-adik di mana saja Anda berada, sejak dalam perjanjian lama, orang yang kena penyakit kusta itu dianggap orang yang najis. Bahkan orang yang dikutuk oleh Tuhan, maka orang-orang itu mesti dijauhi. Mengapa? Karena itu adalah orang-orang yang najis.
Kemudian dalam bacaan Injil hari ini juga ada orang kusta yang mendatangi Yesus. Jika engkau mau, maka dia minta Yesus berbuat sesuatu. Dari situ bergeraklah hati Yesus untuk mengubah. Itulah kasih Allah yang luar biasa. Bagaimana kasih Allah itu bekerja? Akan Kak Marcel mau membuat ilustrasi supaya mudah dipahami. Ini akan dibantu oleh Kak Dini dan Kak Vero. Jadi adik-adik, ini namanya sulap rohani. Akan saya mainkan 2 tali. Kak Vero tolong dipegang. Ini Kak Dini. Nah, saya akan mencoba bagaimana kasih Allah bekerja bisa mengubah orang yang dulu ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi sekarang dia bersatu dengan Tuhan. Saya mulai dari yang pertama. Perhatikan baik-baik. Pegang ujungnya, ya, ini pegang ujungnya. Ya. Di sini ada pantang sedikit. Ini sudah saya potong. Yang satu ujung sebelah sini, satu sebelah sini. Ini sambungan ini adalah lambang dosa, lambang kenajisan, lambang kesalahan, lambang dusta. Sedangkan yang lurus ini adalah lambang kebenaran, lambang kebaikan, semua. Bahwa di dunia ini antara kejahatan dan kebaikan tidak bisa bersatu. Perhatikan, pasti terputus. Karena memang tidak bisa. Tapi bagaimana kasih Allah itu bisa bekerja dan menyatukan? Yang kedua, saya akan mainkan tali yang sama tadi ini. Saya potong lagi sama. Ya, lagi. Adik-adik, ini sama, saya potong lagi. Ini juga yang satu punya yang sebelah Kak Vero, yang satu punya Kak Dini. Bagaimana supaya Allah kasihnya nyata kepada orang-orang yang najis, yang berdosa, tetap dirangkul oleh Allah? Maka datanglah kepada Tuhan. Seperti orang kusta tadi, jika Tuhan mau berbuatlah sesuatu, maka Tuhan akan mengampuni. Dibuang. Tuhan akan melupakan dosa kita. Tuhan akan melupakan kesalahan kita. Karena Tuhan tidak melihat kejatuhan, tapi kebangkitan. Semua kita potong itu. Semua kita potong. Setelah dipotong, ternyata ini bisa menjadi kembali adik-adik. Ini adalah kasih Allah yang telah mengubah. Karena sifat Allah itu adalah sejak dalam Natal itu temanya Tuhan yang Immanuel. Immanuel menyertai kita, maka orang yang najis, orang yang dianggap berdosa, sekarang sudah bersatu kembali dengan Tuhan. Itu semata-mata karena kasih Allah. Terima kasih Kak Vero dan Kak Dini. Adik-adik peserta Minggu Gembira di mana saja Anda berada, kita juga akan melihat dalam terang kitab suci bagaimana Allah berbuat sesuatu sehingga orang yang tadi disingkirkan ternyata Tuhan menerima dengan baik. Kita dengarkan, kita ambil dari Alkitab, dari terang kitab suci pesan hari ini. Ya, bacaan hari ini dari Injil Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun,
tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Itulah adik-adik yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus bercerita jangan beritakan kemana-mana? Karena saatnya belum tiba. Tetapi mengapa orang yang kusta itu justru kegirangan saking senangnya kemudian cerita kemana-mana? Seperti adik-adik kalau habis mendapat hadiah sesuatu pasti ada akan pamerkan, apalagi punya HP baru, punya sepeda baru, pasti akan diceritakan kepada teman-temannya, alias pamer, ya kan adik-adik? Adik-adik di mana saja bisa seperti itu, tapi ingat pesan Yesus, jangan ceritakan kemana-mana, karena saat Yesus sebenarnya belum tiba. Nah, ketika Yesus masuk kota dengan sembunyi-sembunyi, karena dia harus sembunyi-sembunyi, tapi karena sudah terkenal, akhirnya orang tetap datang kepadanya untuk minta sesuatu kepada Yesus. Adik-adik di mana saja Anda berada yang dikasihi Tuhan, kalau adik-adik ada sesuatu, ada rasa yang tidak nyaman, merasa dikucilkan sama teman-teman, datanglah kepada Yesus seperti orang sakit kusta. Berdoalah, jangan jemu-jemu, minta supaya Tuhan berbuat sesuatu untuk mengubah menjadi lebih baik. Teman-teman, adik-adik yang Minggu Gembira di mana saja berada, semoga pesan minggu hari ini bisa diterima bahwa kasih Allah menyertai kita sepanjang segala masa. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan renungan hari ini, adik-adik juga sudah melihat sulap rohani oleh Kak Marcel. Bagus ya adik-adik? Nah, pesan yang ingin disampaikan dari sabda Tuhan hari ini adalah bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang, baik orang yang sakit, orang yang berdosa, semua orang yang mau datang kepada Tuhan. Nah, di masa pandemi seperti ini, adik-adik tahu ya, banyak sekali saudara kita, keluarga kita yang terpapar COVID-19. Adik-adik tidak boleh ya mengucilkan mereka. Kita tetap bisa memberi dukungan dan mendoakan saudara-saudara kita yang terkena COVID-19. Nah, gimana adik-adik? Ingat ya, bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang yang mau datang kepadanya. Adik-adik, di Minggu Gembira kali ini kita akan membuat sesuatu. Penasaran kan? Yuk kita ikuti bersama-sama. Baik adik-adik di rumah, untuk kegiatan kita pada Minggu Gembira Online hari ini, kita akan menulis doa. Kemudian kita akan menghiasnya. Nah, kakak sudah mempunyai alat dan bahannya. Lem, gunting, spidol, dan juga kertas origami. Nah, untuk kertasnya ini adik-adik boleh bebas ya. Kalau tidak ada origami, boleh memakai kertas LPS atau juga boleh memakai kertas kambing. Nah, contohnya ini kakak sudah membuat seperti ini. Nah, kita tinggal menghiasnya seperti ini ya. Boleh adik-adik membuat seperti ini kecil-kecil hiasannya. Bebas, mau dihias di mana saja. Nah,
Jadinya seperti ini, kalau dibuka seperti ini. Untuk doanya, adik-adik boleh bebas ya. Kalau kakak, doanya seperti ini. Ya Tuhan yang maha baik, jauhkanlah kami dari segala penyakit. Dan satu lagi contohnya juga ada kakak. Nah, boleh juga seperti ini. Dan langsung dihias, bebas kreasi dengan adik-adik. Nah, kalau untuk yang ini, doa kakak, Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas kesehatan yang masih kami dapat nikmati sampai dengan hari ini. Amin. Selamat mencoba di rumah. Nah, adik-adik, kita sudah menyaksikan kegiatan kita, yaitu membuat doa untuk kesehatan. Adik-adik buat sendiri di rumah ya, dihias yang bagus dan difoto, kemudian dikirim ke grup Minggu Gembira Paroki Santo Petrus dan Paulus Batu Raja. Wah, tidak terasa ya, kita sudah ada di penghujung acara. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, kita akan berdoa. Kita siapkan hati, ambil sikap berdoa, katupkan tangan di depan dada, pejamkan mata, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami haturkan kepadamu atas berkat yang boleh kami terima pada hari ini. Kami bersyukur pula karena kami boleh mengikuti Minggu Gembira pada hari ini dengan baik. Terima kasih ya Bapa atas cinta dan kasih-Mu kepada kami. Sekarang utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat menyelesaikan Minggu Gembira pada hari ini dengan baik dan lancar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa.